Kampung Kutakarang menjadi tujuan pertama kali yang saya kunjungi. Sebuah kampung yang tersembunyi di pelosok Pandeglang. Tidak ada sekolah sama sekali di kampung yang terisolir ini. Untuk sekolah dasar, anak-anak harus berjalan selama 3 jam menuju sekolah terdekat. Saya menjumpai Yulia, putri semata wayang dari pasangan Herman dan Iis. Yulia yang kini sudah menginjak bangku SMP merasa bingung dan berpikir ulang terkait cita-citanya. Karena pendapatan orang tuanya sangatlah terbatas, jangankan untuk bisa melanjutkan sekolah. Untuk hidup sehari-hari saja mereka sudah kesulitan. Setiap harinya, Yulia membantu Iis ibunya untuk membuat opak singkong, sedangkan sang ayah bekerja serabutan. Yulia sekarang kelas berapa? Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Nah, Yulia di sini kalau untuk kehidupan Yulia sendiri gimana? Dari kecil bisa diceritain nggak? Jadi kakak mau tahu. Susah. Kalau gak punya uang, Bapak suka kerja apa aja yang penting dapat uang. Yulia pernah ini enggak sih misalnya ngelihat teman-teman bisa misalnya punya kendaraan, makannya enak. Nah, Yulia sendiri gimana perasaan kayak gitu? Sedih aja. Yulia cita-citanya mau jadi apa sih? Jadi dokter. Terus Yulia pernah dapat bantuan nggak sih dari pemerintah gitu? Makan gratis? Enggak. Kartu Indonesia Pintar? Enggak punya. Enggak dapet. Nah, ini sebenarnya sedih banget karena sebenarnya di satu sisi Yulia itu pengen banget belajar dan semangat belajarnya juga tinggi, tapi ternyata bantuan itu tidak sampai ke Yulia. Awalnya, pasangan Herman dan Iis dikaruniai 4 anak, namun nasib berkata lain. Kondisi ekonomi yang terbatas, ditambah jarak puskesmas yang jauh, membuat 3 dari anak mereka tak bisa diselamatkan. Kini, hanya Yulia yang menjadi satu-satunya harapan dan pelipur lara bagi Herman dan Iis. Yulia gimana, nanti kan mau ajaran baru. Yulia udah persiapan belum buat ke sekolah? Belum. Buku aja. Udah nggak ada. Baju udah jelek. Tapi Yulia kalau mau sekolah, sekolah aja. Tetap semangat ya sekolah. Nah, coba sekarang diucapin. Sila keempat apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Waktu menjelang malam seakan menjadi momok bagi anak-anak di kampung ini. Mereka kesulitan untuk belajar karena seringnya listrik yang padam dan biasanya bisa berlangsung hingga 4 hari. Seperti yang terjadi malam ini, dalam keremangan cahaya lampu minyak, Yulia, Cindy, dan anak-anak lainnya biasanya berkumpul dan belajar bersama. Cindy, emang biasanya di sini suka mati lampu? Iya, sering sampai 4 hari, jadi kita susah belajar. Nah, terus kalau misalnya belajar itu jadinya gimana dong kalau mati lampu? Ya, jadi susah. Nah, kalau ke sekolah jadinya gimana dong kalau misalnya nggak ngerjain pelajaran dari guru? Suka dimarahin sama guru karena Tidak mengerjakan PR. Tapi sebenarnya keinginan Cindy sendiri apa sih? Pengen belajar dan lampunya nyala. Coba kita ulangin lagi ya. Presiden kita sekarang siapa? Prabowo. Yang sebelumnya? Jokowi. Sebelumnya lagi? Nah, jadi di sini tuh mirisnya adalah dari segi pendidikan karena masih banyak anak-anak di sini yang belum mengetahui seputar sejarah, geografis ataupun yang lain-lainnya karena memang di sini juga gurunya kurang memadai, apalagi mereka juga seringkali
lampu di rumah mereka ini padam hingga berhari-hari, sehingga untuk waktu belajar mereka kurang. Lahir di tengah keluarga yang masih serba terbatas, setiap hari Yulia kesulitan mendapatkan uang saku, terlebih untuk ongkos transportasi. Ia sering tidak masuk sekolah, bukan karena tak ingin belajar, melainkan tak punya biaya untuk berangkat ke sekolah. Agar tetap bisa sekolah, Yulia terpaksa menumpang temannya yang memiliki motor. Tentu tidak gratis. Ia harus memberikan sedikit uang untuk membeli BBM dari hasil menjual opak. Muara Sungai Mantiung adalah satu-satunya akses menuju sekolah mereka. Tak ada jembatan, tak ada jalan darat. Hanya sebuah getek sederhana yang menjadi tumpuan harapan untuk menyeberang setiap hari. Kalau kondisi air kayak ini, apalagi semakin tinggi itu hujan, terus kamu gimana kalau ke sekolah? Ya ke sekolah, kan takut. Tapi pernah jatuh nggak? Atau memang sama orang tua juga nggak dibolehin takut? Nggak boleh juga. Jadi sayang banget, akses mereka terbatas ketika berjuang untuk pendidikan hanya karena tidak ada akses utama jalan baik keluar ataupun masuk desa. Jika cuaca mendukung, anak-anak harus membayar Rp2.000 sekali jalan untuk naik getek. Tampak murah, namun tidak bagi keluarga yang hidup serba kekurangan dan harus memilih antara makan hari ini atau ongkos sekolah anak esok pagi. Setiap hari adalah perjuangan antara semangat belajar dan keterbatasan yang terus menghadang. Dan pertanyaannya tetap sama, sampai kapan mereka harus bertaruh nyawa demi menuntut ilmu? Setelah menyeberangi muara Sungai Mantiung, mereka masih harus melewati jalan kabupaten sepanjang 8 km yang hingga kini masih dalam kondisi rusak berat. Anjir, jadi harus pelan-pelan karena kasihan kalau mereka harus basah-basah. Ada pegangan aja. Di tengah keterbatasan dan minimnya perhatian pemerintah, mereka tetap melangkah. Karena bagi mereka, pendidikan adalah satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan. Mohon maaf ini tadi anak-anak terlambat soalnya tadi kan air sungainya meluap, semalam tuh hujan, jadi banjir juga. Ini sampai pada basah semua, nggak apa-apa, masih boleh masuk? Ya, boleh, silakan. Boleh. Dengan segala keterbatasan, terpancar semangat yang luar biasa dari wajah-wajah kecil mereka. Tak ada keluhan, tak ada raut putus asa. Yang ada hanya keteguhan untuk terus belajar, walau keadaan seakan belum sepenuhnya berpihak pada mereka. Inilah pentingnya perhatian pemerintah khususnya ke pelosok-pelosok negeri di mana mereka harus mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara Indonesia karena kesejahteraan ialah hak segala bangsa. Tidak hanya pendidikan, infrastruktur jalan, termasuk hak mereka untuk mendapatkan sistem pelajaran yang baik. Tak hanya para pelajar yang harus berjuang dengan segala keterbatasan. Di balik semangat anak-anak untuk menuntut ilmu, terdapat guru yang tetap setia hadir meski gaji jauh dari kata cukup. Ibu di sini ngajar udah berapa lama, Bu? Udah hampir 8 tahun. Sekarang status Ibu sendiri sebagai pengajar apa? Iya, saya masih honorer. Tapi memang kalau Ibu sebagai honorer sendiri digaji berapa, Bu, di sini, Bu? Kalau honorer itu 1 jamnya 12.000. Harapan saya ke pemerintah, ya saya juga sebagai guru gitu ya, pengen sama diperhatikan sama guru-guru yang lain gitu.
Herman telah berusaha sekuatnya demi sekolah dan masa depan Yulia. Ia rela bekerja apa saja agar masa depan sang anak lebih baik darinya. Saya sudah berkali-kali berjuang untuk menyekolahkan anak, ya. Berhubung saya nggak mampu nih, Bu. Tapi cita-cita saya lebih besar untuk bisa membiayai anak saya sekolah, Bu. Pengen anak saya sekolah berikut saya, anak saya juga pengen anak saya jadi dokter, jadi dosen. Tapi gimana ini, Bu? Biaya saya keadaannya kayak begini, usaha nggak bisa, Bu. Tak hanya desa Kuta Karang, di sudut desa Muara Binuangen, Nenek Rani hanya bisa pasrah. Iqbal dan Elsa, dua cucunya ini putus sekolah karena tak ada biaya. Saya menyusuri kampung di mana Nenek Rani tinggal bersama dua cucunya, Iqbal dan Elsa. Ini udah nyampe rumahnya, udah kumpul juga dari keluarganya Bu Rani loh. Ya, Bu Rani. Bu, Nek, apa kabar? Pak. Yo, Dek. Dan sekarang kami mau melihat kondisi terkini dari Nenek Rani ini. Nek, mau berangkat? Mau berangkat ngambil ke Makassar, Pak. Kita ikut ya. Setelah ibunya meninggal 8 tahun yang lalu, hidup Iqbal dan Elsa berubah drastis. Pak Boim, ayah mereka, tak mampu lagi merawat anak-anaknya, hingga akhirnya menyerahkan hak asuh anak kepada ibunya, yaitu Nenek Rani. Kemiskinan ekstrim telah lama menghantui keluarga Nenek Rani. Dengan penghasilan seadanya, ia harus memilih antara menyambung hidup atau menyekolahkan cucunya. Di sini saya sudah sama Iqbal sama Elsa, dan mereka ini terpaksa membantu orang tua dengan mengambil rumput laut ini dikarenakan memang mereka sudah putus sekolah. Padahal sebenarnya mereka masih mau melanjutkan pendidikan, namun karena keterbatasan keuangan dan berbagai macam lainnya, jadi mereka mau tidak mau untuk ikut bekerja. Kini, Iqbal yang berusia 14 tahun dan Elsa 13 tahun terpaksa ikut bekerja. Mereka tak tega melihat sang nenek bekerja sendiri, membanting tulang mencari rumput laut. Dulu, Iqbal dan Elsa sempat mengecap pendidikan di SDN Muara Binuangen 2, hingga akhirnya mereka terpaksa berhenti karena masalah ekonomi. Elsa emang harusnya kalau sekolah itu sekarang kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6. Nah, Elsa putus sekolahnya karena apa? Gak ada biaya. Nggak ada biaya. Tapi kalau Elsa sendiri sebenarnya masih mau sekolah nggak sih? Mau. Nah, emang cita-citanya Elsa jadi apa? Dokter aja. Jadi dokter aja. Tapi Elsa suka iri nggak sih kalau ngeliat teman-temannya sekolah gitu? Iri. Sedih nggak sih Elsa perasaannya nggak bisa sekolah tuh? Agak sedih. Sedih. Kangen Kangen apa? sekolah. Setiap bulan, Nenek Rani hanya mendapat sekitar Rp250.000 dari hasil menjual rumput laut. Dengan penghasilan sebesar itu, ia harus memilih untuk makan atau sekolah. Dengan penghasilan minim, tidak ada yang bisa dilakukan. Jangankan untuk membeli seragam baru, buku pelajaran, atau ongkos sekolah. Untuk makan saja, mereka harus berhemat, bahkan seringkali harus menahan lapar. Nah, Iqbal sendiri sebenarnya pengen nggak sih sekolah? Pengen banget. Pengen banget ya. Iqbal kenapa bisa putus sekolah tuh? Soalnya nggak punya biaya. Nemenin nenek. Sebenarnya banyak sekali anak-anak seperti Iqbal yang
putus sekolah bukan karena mereka tidak mampu ataupun mereka ingin untuk sekolahnya selesai, tapi memang karena keadaan yakni perekonomian yang sulit. Buku-buku mereka tergantikan oleh beban hidup yang datang bertubi-tubi. Selama kemiskinan ekstrim belum teratasi, anak-anak seperti Iqbal dan Elsa akan terus kehilangan masa depan yang seharusnya menjadi hak mereka. Nah, ini saya sekarang udah masuk ke rumah Nenek Rani. Nah, ini kondisi rumahnya. Ini sempit banget. Nenek kalau tidur di mana sama Iqbal sama Bapak? Bisa Bapak itu kan punya Bapak rumah. punya rumah. Ini di sini. Di sini. Ini Iqbal. udah Iqbal di sini. Iya. Ini Bapak mah punya rumah itu. Oke. Ini kalau misalnya dilihat ini mungkin sekitar totalnya 4x3 kamar tidur. Tapi ini disekat-sekat buat tempat tidur Iqbal, Nenek sama Elsa. Tapi ada toiletnya, Nek? Toilet, ada WC jamban. Itu. Ada. Oh, udah ini masuk. Kondisinya juga seperti ini. Ini sebenarnya untuk kehidupan ini sangat tidak nyaman ya, karena kan ini udah masuk kategori masyarakat kurang mampu yang seharusnya ini layak mendapatkan bantuan dari pemerintah, baik berupa uang, sembako, dan segala macamnya. Ini Ibu Budi, ini Bapak Budi, ini Kakak Budi, ini adik dia. Di usianya yang senja, Nenek Rani tak hanya menjadi orang tua, tapi juga guru bagi Iqbal yang belum lancar membaca. Hal ini membuat hati Nenek Rani semakin perih. Bukan sulitnya hidup yang membuat Nenek Rani menjadi gelisah, melainkan bagaimana nasib dan masa depan kedua cucunya. Kasangsaraan anak saya dalam 14 tahun ngabesarkeun Iqbal. Sekolah Iqbal puruk, kata orang, Iqbal celana kamu mah udah kecil, celana dari kelas 1 sampai kelas 4 itu aja celana merah, belikan ku ibunya, ku nenek ke pasar tanah merah putih jeung bajuna dikasihan sama orang. Iya, kalau pemerintah karunya ke Iqbal ya menyayangi